Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan emosi anak usia dini yang beranggotakan Intan Asyikin Ratika Sari, Dewi Aisyah, Sinta Husnul Hamidiyah Arba, dan Zahwa Ainaya Al-Fatihah. Oke, jadi emosi dapat diartikan sebagai perasaan yang melibatkan kombinasi antara gejolak fisiologis dan perilaku yang tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme emosi. Nah, terjadinya emosi menurut Lewis dan Rosbaum ada 5. Yang pertama yaitu elicitators, yang kedua receptors, yang ketiga state, yang keempat expression, dan yang kelima yaitu experience. Nah, yang pertama yaitu elicitators. Elicitators yaitu adanya suatu dorongan atau suatu dorongan berupa peristiwa atau situasi. Contohnya adanya peristiwa kebakaran atau puting beliung. Nah, yang kedua yaitu reseptors yaitu aktivitas di pusat sistem saraf. Nah, dalam hal ini mata itu kan menerima rangsangan dari luar, yaitu melihat peristiwa kejadian angin puting beliung atau kebakaran tadi. Nah, dalam hal ini berarti mata sebagai reseptor awal atau penerima rangsangan yang awal. Ya, setelah itu setelah mata menerima stimulus, maka akan menyalurkan ke otak, dan otak itu sebagai pusat sistem saraf. Oke, yang ketiga yaitu state. State adalah terjadi perubahan spesifik pada fisik atau fisiologis. Nah, setelah stimulus tadi berada di otak itu akan diterjemahkan dan diolah serta disebarkan kembali di berbagai bagian tubuh. Nah, setelah disebarkan tadi ke berbagai bagian tubuh, maka akan terjadi perubahan terjadi perubahan fisiologis seperti jantung berdetak kencang, terus tekanan darah naik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu expression adalah terjadi perubahan rasiologis di tempat-tempat tertentu seperti wajah, suara, terus tubuh. Contohnya seperti tubuh tegang, terus suara naik, tekanan suara tinggi, terus berlari kencang. Kemudian yang terakhir yaitu experience di sini suatu perspeksi atau interpretasi individu dalam emosionalnya ketika menerjemahkan dan mengelola emosi sebagai rasa takut, sebagai rasa cemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait dengan perkembangan emosi, bahwa terdapat pola dan fase-fase dalam perkembangan emosi. Di antaranya yang termasuk pola perkembangan emosi menurut Harlock adalah rasa takut, rasa malu, rasa khawatir, rasa cemas, rasa senang dan bahagia, rasa cemburu, dan rasa sedih. Itu termasuk pola-pola dalam perkembangan emosi. Lalu fase-fase dalam perkembangan emosi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fase bayi usia 0 sampai 2 tahun. Di sini anak mengungkapkan perasaannya itu adalah dengan tingkah laku. Ia menangis, ia tersenyum, seperti itu. Mengapa demikian? Ya, karena usia 0 sampai 1 tahun itu belum bisa berbahasa. Tetapi untuk usia 1 tahun sampai 2 tahun atau 3 tahun itu anak sudah mulai dapat berbahasa. Karena itu dia bisa mengungkapkan perasaannya itu dengan bahasa dan emosi. Yang kedua yaitu tahap prasekolah, yaitu usia 4 sampai 6 tahun. Di sini anak sudah menyadari keberadaan dirinya dan sudah mempunyai rasa ingin diakui dalam keluarga atau dalam lingkungan. Di sini anak sadar bahwa segala sesuatu yang ia inginkan itu belum tentu ia dapatkan melalui orang lain, karena itu ia harus berusaha sendiri.
dan keinginannya itu juga berbeda, kadangkala berbeda dengan orang lain. Anak sudah mengetahui hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu usia remaja awal, yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Di sini emosi anak itu sangat sensitif. Ia mudah tersinggung, mudah menangis, mudah sedih, dan juga sebaliknya ia juga mudah bahagia. Jadi sangat sensitif. Emosi anak pada usia 6 sampai 12 tahun itu sangat sensitif. Lalu yang terakhir yaitu usia tahap dewasa. Seorang ketika sudah dewasa ini sudah mengetahui, sudah memahami perasaan di dalam dirinya, dan dia sudah tahu kapan mengungkapkan perasaan itu, kapan mengungkapkan perasaan, menyatakan atau perasaannya tersebut. Jadi ia dapat mengungkapkan perasaannya itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ia alami. Itu masa dewasa. Mungkin demikian terkait pola dan fase-fase dalam perkembangan emosi anak usia dini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin dilanjut oleh teman saya berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu keadaan anak. Keadaan individual pada anak itu, misalnya ada yang cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Yang kedua, faktor belajar. Pengalaman belajar pada anak itu menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Yang ketiga, belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal yang ada di sekitar anak, itu bisa meningkatkan emosi orang lain, dan anak juga bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang diamatinya. Yang keempat yaitu belajar dengan cara membimbing dan mengawas. Anak diajarkan dengan cara bereaksi yang dapat diterima jika suatu emosi terangsang, dengan pelatihan anak-anak dimotivasi untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasanya membangkitkan emosi yang menyenangkan, dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Yang terakhir yaitu belajar dengan cara pengondisian. Dengan metode itu, cara ini objek yaitu situasi yang mulanya gagal memancing reaksi emosional, kemudian berhasil dengan cara asosiasi.